Assalamualaikum anak-anakku semuanya. Kita berjumpa kembali pada pembelajaran kali ini. Walaupun daring, tetap semangat ya. Jaga kesehatan dan selalu ikuti protokoler kesehatan jika keluar rumah. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi fungsi permintaan dan penawaran. Penerapan matematika pada permintaan dan penawaran. Yang pertama, fungsi permintaan. Fungsi permintaan dinotasikan dengan QD sama dengan fungsi PD atau PD sama dengan fungsi QD. Dari bentuk persamaan fungsi permintaan ini bisa dijabarkan bahwa Q dalam ekonomi, ingat, sampai kapanpun, Q ini singkatan dari quantity. D singkatan dari demand. Quantity berarti menunjukkan jumlah barang yang diminta. D, demand berarti menunjukkan permintaan. Sehingga QD merupakan dari jumlah permintaan atau jumlah barang yang diminta. P, fungsi P. Ingat, sampai kapanpun ya. P singkatan dari price. Untuk ekonomi pasti selalu P ini singkatan dari price. Berarti menunjukkan satuan harga. Satuan harga barang yang diminta. Persamaan ini menjelaskan keterkaitannya dengan kurva permintaan dan hukum permintaan. Hal ini menjelaskan bahwa jumlah barang yang diminta dipengaruhi oleh perubahan harga barang yang diminta atau perubahan harga barang yang diminta mempengaruhi terhadap perubahan jumlah barang yang diminta. Nah, itu untuk fungsi permintaan. Selanjutnya, fungsi penawaran. Persamaan fungsi penawaran dinotasikan dengan QS sama dengan fungsi PS atau PS sama dengan fungsi QS. Dari notasi persamaan fungsi penawaran tersebut dapat dijabarkan. Ingat Q, baik di fungsi permintaan dan fungsi penawaran itu sama. Ya. Nah, sehingga yang membedakan S ini adalah singkatan dari supply atau penawaran. Sehingga QS ini jumlah penawaran atau jumlah barang yang ditawarkan. PS-nya satuan harga yang ditawarkan. Notasi dari persamaan fungsi penawaran ini berkaitan dengan penjelasan dari hukum permintaan dan hukum penawaran, di mana jumlah barang yang ditawarkan dipengaruhi oleh perubahan harga barang yang ditawarkan atau harga barang yang ditawarkan mempengaruhi terhadap perubahan jumlah barang yang ditawarkan. Untuk mengingat, memahami persamaan fungsi permintaan atau notasi persamaan fungsi permintaan, ingat, pahami aja dulu satu persamaan fungsi ini, baru maka kalian akan memahami secara tidak langsung fungsi penawaran. Yang membedakannya di sini adalah simbol dari belakangnya, ya. Nah, dari persamaan fungsi permintaan tersebut, maka bisa dikembangkan kembali menjadi QD sama dengan A negatif BP. Ini adalah sama halnya dengan rumus pertama untuk menentukan bentuk persamaan fungsi permintaan. Ya.
Untuk menentukan bentuk persamaan fungsi permintaan, maka menggunakan rumus ini. Ya. Ini adalah rumus turunan dari fungsi permintaan yang tadi di atas. Q D jumlah barang yang diminta atau banyaknya unit barang yang diminta. A merupakan konstanta dari variabel. Konstanta dari variabel bebas pada fungsi permintaan memiliki tanda positif. Ya. B merupakan nilai konstanta dari variabel terikat. Nilai konstanta dari variabel terikat untuk fungsi permintaan memiliki tanda negatif. Hal ini sesuai dengan bunyi dari hukum permintaan maupun dari bentuk kurva permintaan yang memiliki kemiringan positif atau memiliki slope positif. P, harga barang per unit yang diminta. Ya. Kemudian untuk fungsi penawaran, bentuk persamaannya atau rumus untuk menentukan bentuk persamaan fungsi penawaran tidak jauh berbeda dengan fungsi permintaan. Yang membedakan adalah di sini supply S, ya. Kalau di sini D. Jadi di sini diganti dari D jadi S. Kemudian nilai konstanta variabel bebasnya kalau di fungsi permintaan positif, kalau di fungsi penawaran negatif. Kemudian yang membedakannya lagi, nilai konstanta dari variabel terikat pada fungsi penawaran memiliki nilai positif karena sesuai dengan kurva permintaan yang memiliki kemiringan positif atau slope positif, sedang di kurva permintaan negatif. Selebihnya sama ya, P ini S sama juga S gitu. Ya. Nah, sehingga untuk memudahkan kalian dalam memahami dan memudahkan dalam menyelesaikan dalam penentuan persamaan fungsi permintaan maupun fungsi penawaran, kalian pahami dulu aja fungsi permintaannya. Kemudian baru ke fungsi penawaran, kebalikan dari fungsi permintaan. Ini kebalikannya ya, sedangkan ininya diganti dengan S dan S kalau di fungsi penawaran. Ya, itu trik untuk memahami dalam menentukan persamaan fungsi permintaan dan fungsi penawaran dengan menggunakan rumus pertama. Ini adalah persamaan fungsi permintaan maupun persamaan fungsi penawaran dengan menggunakan satu titik, ya, metode satu titik. Kemudian rumus kedua ini bisa digunakan baik dalam menentukan persamaan fungsi permintaan maupun persamaan fungsi penawaran. Ini sama halnya dengan rumus fungsi permintaan dan fungsi penawaran atau penerapan matematika dengan menggunakan dua titik. Ya. Rumusnya P dikurang P1 dibagi, ingat ini dibagi P2 dikurang P1 atau P dikurang P1 dibagi delta P, sama aja. Sama dengan Q dikurang Q1 dibagi Q2 dikurang Q1 atau Q dikurang Q1 dibagi delta Q. Ingat, dalam penyelesaian soal nanti, di sini jangan kamu kasih tanda sama dengan, di sini juga jangan ya, karena kebiasaan berdasarkan pengalaman seringkali sebagian dari siswa sering di sini dikasih sama dengan. Kalau dikasih sama dengan berarti di sini masih ada variabel lain. Di sini juga ada masih variabel lain. Jadi nggak perlu dikasih sama dengan. Nah, di sini sama dengannya di tengah-tengah menunjukkan apa? Bahwa ini menunjukkan adanya dua variabel, yaitu variabel harga
dan variabel jumlah barang. Ya. Nah, demikianlah itu penjelasan dari penerapan fungsi matematika pada permintaan dan penawaran. Kita ketemu lagi pada season kedua untuk menyelesaikan soal dari menentukan persamaan fungsi permintaan atau persamaan fungsi penawaran. Terima kasih, semoga bermanfaat dan kalian mampu memahami dengan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.